Dikatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. In the Old Testament, di perjanjian lama, Tuhan menjanjikan seorang Raja Daud. Yang dikatakan apabila engkau gagal, kasih setiaku tetap akan ada. Firman Tuhan dikatakan, Tuhan God discipline those he love. Saya gak ada waktu buat disiplinin anak orang. Karena disiplin adalah bentuk daripada kasih. Tapi dikatakan Tuhan gak membuang dia. Tuhan akan menghukum dia. Disabet-sabet pantatnya. Tapi kasih setianya tidak akan hilang daripadanya. Tidak seperti Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kita masih dalam tema yang sama, yaitu berbicara mengenai choose to honor. Kita sudah melewati 2 minggu, choose to honor. Berapa baik dari saudara yang diberkati dengan pengajaran maupun the tema daripada choose to honor. Angkat tangan, lambaikan tangan saudara. If you are blessed, I'm blessed by that. Saya sendiri diingatkan bagaimana a simple thing, yaitu menghormati Tuhan. Pada saat kita memilih untuk menghormati Tuhan, sesuatu dalam diri kita, sesuatu sekitar kita itu mengalami pergerakan. Minggu pertama kita berbicara mengenai choose to honor in worship. Jadi berbicara bagaimana hati yang menyembah Tuhan. Kemudian week yang kedua, Bu Jenny, Chien Yen, as most of us call her, berbicara mengenai giving. Menghormati Tuhan dengan pemberian kita. Minggu ketiga ini kita akan berbicara mengenai choose to honor, kita memilih untuk menghormati Tuhan dengan membangun, in building. Kita ada di dalam selama 1 tahun ini kita berbicara mengenai 1 Samuel, kita melihat kehidupan Daud, kita lihat Daud itu orangnya bagaimana, orangnya rentan, orangnya apa adanya. Kita lihat bagaimana dia itu berkenan di hadapan Allah, karena dia nggak sibuk untuk memalsukan diri sendiri, menjadi image atau menjaga image, menjadi seseorang yang bukan dirinya. Tapi dia itu apa adanya di hadapan Tuhan. Tapi satu hal mengenai dia, satu hal mengenai Daud, bahkan ada orang yang percaya, beberapa scholar believe that the reason, alasan Daud menjadi a man after God's own heart, dikatakan bahwa Daud adalah orang yang mengejar hatinya Tuhan. Alasannya, salah satu alasannya dipercaya bahwa dia itu benar-benar punya keinginan yang kuat untuk membangun rumah Tuhan. Selagi orang-orang mungkin berpikir mengenai rumahnya sendiri pada saat itu, Daud itu memikirkan rumah Tuhan. Bahkan pada saat dia berada di dalam rumahnya yang saat itu mungkin sudah oke, dikatakan bahwa rumahnya saat itu sudah aman, nyaman. Hal yang terpikir dalam pikiran dia adalah tenda Tuhan masih berada di tenda. Mazmur 132 ayat 4-5 ini adalah suatu mazmur yang dinyanyikan oleh seorang Daud. Dikatakan, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Kita lihat bagaimana seorang Daud hatinya itu bukan cuma membangun kerajaan. Di balik dari semua itu dia kerinduannya adalah membangun rumah Tuhan. Everyone here, kita di tempat ini we are building something. Everyone is building something. Semua orang di tempat ini pasti sedang membangun sesuatu. Kita bangun bisnis kita bangun karir, kita bangun keluarga. Bahkan sebagian dari kita yang mungkin lebih muda, lebih engaging dengan teknologi, kita membangun self-branding, yang bahasa zaman dulunya adalah membangun reputasi, bahasa sekarangnya buat influencer adalah membangun branding. Kita membangun masa depan, bahkan kita membangun pelayanan. Saudara tahu apa yang saudara bangun
seringkali, pasti sesuatu yang saudara rasa itu berharga. You give your time, saudara berikan energi, saudara berikan sumber daya untuk membangun apa yang kita mau bangun. But the thing is, bukan apa yang kita mau bangun, is not what we wanna build, seringkali yang menjadi tantangan, but how we wanna build what we wanna build. Bagaimana cara kita mau bangun apa yang kita mau bangun. Saya ilustrasikan sedikit. Kita banyak impian ya, kita banyak dream, kita banyak keinginan. Seringkali kita as simple as, I wanna build something. Contohnya di sini ada beberapa box. Saya mau bangun box, ini box sekitar 10 cm satunya. Saya mau bangun satu bangunan dengan box ini. I wanna build a building yang tingginya 1 meter. Goalnya saya cuma 1 meter. 1 meter, berarti kira-kira harus berapa banyak? Kalau 10 cm? Pagi-pagi gak apa-apa ya, kita matematik sedikit ya. Kita mau stack up 10 ini. Oke, saya stack ya. Ini saya stack, oke. Oke, pokoknya goalnya adalah 1 meter. Oke. Ya, goalnya adalah 1 meter. Goalnya adalah 1 meter. Seringkali kita banyak waktu untuk kita pikirkan our dream, apa yang kita mau bangun. Tapi kita nggak ambil waktu memikirkan bagaimana cara kita membangun. Saya percaya kita habiskan waktu, kita habiskan energi karena itu berharga. But kalau kita nggak sadar cara kita bangun itu salah atau we don't really care caranya. Yang penting I want to get to the top. Jatuh nggak ya? I want to get to the top. Yang terjadi adalah dengan mudah akan melukai diri kita. Banyak dari kita punya mimpi, saya mau punya bisnis seperti ini, saya punya karir seperti ini, saya mau punya keluarga yang seperti ini. Gak ada orang bikin bisnis, wah satu hari cita-cita saya adalah untuk ngutang banyak. Ada gak? Kalau ada silakan ketemu sama Pastor Daniel untuk counseling. Gak ada kita yang mau bangun sesuatu untuk gagal. But seringkali cara kita membangun itu sangat kritikal, bahkan lebih kritikal. Lebih daripada hasilnya. Saya mendingan punya yang rendah-rendah tapi berhasil dibanding punya tinggi-tinggi tapi itu hancur. It may take more time, mungkin mengambil waktu yang lebih. But saya percaya pada saat kita membangun dengan benar, kita ambil waktu sedikit. Di sini ada ilustrasi yang kurang baik yang hancur. Kemudian di sini ada another one, it's hidden by the stage team luar biasa. Mungkin susah bangun fondasi. Dan mungkin waktunya habis lebih banyak. Mesti disolatifin. It takes time. Bikin satu ini aja mungkin lebih lama daripada bikin yang tadi. Tapi goalnya apa tadi? 1 meter. It takes time. It takes time. Nggak kayak tadi, saya nggak takut. Saya nyaman banget di sini membangunnya. Nggak kayak tadi. Oke. Nih, langsung pada saat kita sudah benar-benar tahu apa yang kita mau bangun dan kita tahu caranya. Kita mengambil waktu sedikit. Ya nggak usah rapi-rapi lah kayak tadi. Hidup kita gak senantiasa rapi. Tapi pada saat kita mengambil waktu sedikit dari cara kita membangun, kita pikirkan sejenak. Goal kita akan dengan gampang tercapai. Wah ini nantang. Berapa baik dari saudara yang mau membangun sesuatu yang lasting. Sesuatu yang bertahan. Saya nggak tahu dalam kehidupan saudara apa yang sedang saudara bangun. But everyone built something. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu pagi hari ini adalah
When we honor God, pada saat alasan kita membangun, bagian fondasinya kita membangun adalah we honor God, cara kita bangun itu berbeda. Pada saat kita memiliki nilai yang lebih tinggi dari hanya sekedar ambisi, kemauan pribadi, pada saat apa yang kita bangun itu berdasarkan hormat kita kepada Tuhan dan panggilannya terhadap hidup kita, cara kita bangun dan hasil daripada apa yang kita bangun itu berbeda. Berapa baik saudara tahu bahwa apa yang kita bangun itu nggak terlepas dari yang namanya tantangan. Ada waktunya angin coba membuat bangunan kita jatuh. Mungkin nggak sengaja kesenggol mungkin. We never know. Bahkan saya percaya pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana cara kita membangun what we want to build dengan fondasi yang kuat through the lens melalui kacamata the word honor. Seseorang yang membangun dengan rasa hormat kepada Tuhan, the first point adalah dia akan bangun not from ambition. Bukan hanya karena ambisi, oh saya mau 10. Buat apa 10 kotak di stack? Buat apa 1 meter? If you want to build with honor, the first thing, hal yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah build from revelation, not from ambition. Saya turunin sedikit ya, biar Anda bisa lihat ke depan. Oke. Build from revelation, not from ambition. Saya mengambil satu cerita, yaitu cerita daripada seorang yang bernama Nuh. Pada saat itu, berapa baik dari kita tahu bahwa dunia pada saat itu, the world is covered, itu ditutupi dengan yang namanya air bah. Everything is annihilated, semua dihancurkan. Kita lihat selama 40 hari, 40 malam, hujan itu datang dan kemudian menghabisi semua yang ada di dunia. Dan kemudian dikatakan, di Kejadian 8 ayat 18 sampai 20, Nuh itu keluar dari Batra. Nuh keluar dari Batra. Dikatakan ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari Batra itu. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Hal pertama, saya nggak tahu saudara bagaimana cara melihatnya. Kalau saya mungkin lihatnya beda. Keluar dari Batra, semuanya berantakan mungkin, kering kerontang, habis dihabisi dengan air. Mungkin the first thing yang datang pikiran saya adalah how to rebuild this. Gimana caranya kita bangun ini semua? Gimana caranya I can sustain? Ini gak mungkin dong binatang yang baru keluar gue belek-belek semua. It's gonna end, akan berakhir. Bagaimana ya cara farmingnya? Bagaimana ya caranya? But gak terjadi seperti itu di dalam kehidupan Nuh. Nuh itu memulai perjalanannya bukan memikirkan hal yang pribadi. Tapi dia memikirkan hal yang lebih pribadi daripada pribadi. Yaitu pribadi Tuhan dalam kehidupan dia yang akan menemani dia. Yang akan berjalan sama-sama dia. What is it like? What is it like to build from revelation? Apa sih bentuknya? Orang yang membangun daripada suatu pewahyuan. Dia tahu bahwa Tuhan itu mau dia bangun sesuatu. Saya mau kasih tahu ini saudara. Dunia aja, gak usah bilang agama Kristen. Bisnis-bisnis yang berhasil, bisnis yang dibangun dari bisa dibilang revelation. Saya dengar ada orang yang membangun bisnis bukan untuk menjadi kaya. Bukan untuk menjadi 10. Tapi dia membangun bisnis karena dia lihat ada kebutuhan. Dia lihat ini antara ojek dan yang pesan ojek kok gak ketemu ya. Sekali ketemu kok
main di palak-palak ya. Kita tahu menghasilkan salah satunya Gojek. Hal seperti itu aja Tuhan mengizinkan untuk seseorang membangun sesuatu bukan dari hal-hal yang ambisi. Tapi karena ada revelation. Nah sebagai orang percaya, lebih lagi kita mesti sadar bahwa what is it like to build from revelation? Orang-orang yang bangun oleh karena revelation itu bukan orang-orang yang hanya mengejar hasil, mengejar performance. Tapi dia senantiasa tahu Tuhan jalan sama dia. The foundation adalah dia tahu Tuhan jalan sama dia. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Ini gayanya bagaimana cara Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya membangun. Dikatakan seperti ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan yaitu Yesus Kristus. Dasarnya adalah penyertaan Tuhan. Dasarnya adalah the presence of God. Whatever we build, apa yang kita bangun di atas itu penting, yes. Tapi dasarnya yang akan menguatkan adalah Tuhan sendiri. Dikatakan ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas. Mungkin bawahnya karena kita punya banyak uang. Perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Jadi ada waktunya akan ada interupsi. Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. This is the beauty. Ini adalah yang terindah. Pada saat saudara tahu apa yang saudara bangun dan saudara bangun dengan fondasi seperti ini. You build differently. Ayat 14 dikatakan begini. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Good job, luar biasa. Apa yang Anda bangun begitu berdampak. Ayat 15-nya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Berapa dari saudara yang pernah mengalami kerugian? Rasanya apa? Sakitnya tuh. Nggak turun-turun. Kayak nyangkut, apa yang kita bangun selama ini nyangkut, mau di-flushin, mau diturunin ke bawah gak keluar-keluar. Menderita kerugian. Tapi dikatakan tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Pada saat seseorang orang percaya membangun apapun yang dia mau bangun, bisnisnya, keluarganya, menjadikan Tuhan fondasi. Saya mau kasih tahu saudara. Apa yang di atas mungkin bisa hilang. Hal-hal materi dengan gampang datang dan pergi. Tapi orang yang membangun apa yang dia bangun dengan pewahyuan bahwa Tuhan senantiasa berjalan sama dia. Presence over result. Di dalam saya sudah memimpin IFJF Jakarta selama 1 tahun. Didoakan di bulan Agustus. Di-assign di bulan Desember, which is almost 1 year dari tahun lalu. Berkali-kali, berkali-kali saya bertanya kepada diri saya sendiri. In my quiet time, in my time with God, I say, God, I never dream. Saya nggak pernah punya ambisi. Saya nggak pernah punya keinginan untuk memimpin gereja. Saya menerima panggilan saya sebagai full timer pada saat itu sekitar I think grade 3, grade 4 di satu gereja KKR anak muda. Dipanggil lah dia orang itu pendeta itu khotbah satu ilustrasi saya ingat sekali ilustrasi mengenai something yang bagaimana Yesus mati buat saya saat itu. Dan kemudian di akhir daripada KKR tersebut dipanggil. Siapa di tempat ini, dari anak-anak yang ada di tempat ini yang mau memberikan dirinya untuk pelayanan full time. And lo and behold, tidak ada yang maju kecuali saya. And I was there standing, saya nggak tahu, saya pikir ini panggilan rame-rame. Harusnya rame-rame lah ya. Habis dengar Tuhan mati buat kita, waduh terharu, kayak waduh tergerak, ya maju.
ternyata cuma saya sendiri. Mama saya di belakang cuma nyenggol papa, cari banyakan duit. Gitu. But I received that call and then selama 1 tahun ini saya tanya Tuhan, what does it, I don't have what it takes, saya bilang Tuhan. Dan satu hari, in my quiet time Tuhan ingetin. Dia bilang, cara kamu menjawab itu, I think, are you answering the wrong call? Gitu. Tuhan nanya, terus jawaban saya adalah saya nggak sanggup. Tuhan nanya saya, are you answering the wrong call? Anda menjawab panggilan yang salah. Karena I never call you to perform, dia bilang. Aku gak pernah manggil kamu untuk perform. I call you to walk with me and walk with others. Can you walk with me? Oh yeah, I said, yes, saya bisa jalan sama Tuhan. Saya butuh Tuhan bahkan. And that is always sesuatu yang saya ingatkan di dalam kehidupan saya. Bahwa bukan gereja Tuhan, karena gereja Tuhan, Tuhan yang akan bangun sendiri gerejanya. My job, kerjaan saya adalah make sure saya jalan sama Tuhan. Satu waktu, saya mengalami a bit of financial issue. Saya mungkin kehilangan jati diri at that moment, saya bingung ini saya harusnya ngapain. And then I spend so much time di luar, mencari kesempatan, mencari bisnis, mencari makan. And then satu hari Tuhan speak in my heart, ask me to go back and take care, spend more time with your family. I said, Tuhan, yang benar spend time with family. Nanti makan koran loh semuanya. I need to get something. Biaya hidup kita juga gak murah di Jakarta. Tapi saat itu Tuhan ingatkan saya, spend time with your family. I said, yes, sure, got it. Karena saya bilang saya kerja juga buat keluarga. Bukan saya punya keluarga buat kerja. Bener ya, kita kerja buat keluarga. So keluarga lebih penting. Jangan sampai kita memperjuangkan sesuatu yang harusnya buat sesuatu, malah kita terbalikan. Akhirnya anak-anak kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita bekerja cari duit. Terus cari duit buat apa? Bingung juga. Kalau bukan buat anak-anak, jadi akhirnya bingung. Tapi situ Tuhan ingetin saya, family is your goal. Relationship is your goal. And then satu waktu lagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sometimes I got so busy, saya busy banget, sibuk. Saat teduh saya mulai hilang. Pagi-pagi, bangun pagi langsung berubuk, gak sempet. And then I said, I'm taking care of my family. Saya nganterin anak, di dalam kita doa, saya ngajarin mereka berdoa di mobil. Satu hari Tuhan ingetin saya begini, you know the best thing you can do as a father? Saya bilang, yes, taking care of my kids, gitu kan. Tadi Tuhan yang nyuruh. No, dia bilang, to realize that I'm here with you. Terus saya bilang, saya gak nyambung, saya bilang. Saya gak nyambung, why? It's more. And then I realize that 1 minggu, 2 minggu, saya lihat kehidupan saya. Saya bisa sama anak-anak saya, tapi hati saya itu penuh dengan ketakutan. Saya ada sama anak-anak, tapi saya gak sadar Tuhan itu sama saya. Akhirnya saya itu cepat marah. Fondasinya, the presence itu gak kuat. Akhirnya anak-anak saya mulai kabur. Gak mau sama papa yang dikit-dikit marah. And God says the best thing you can do for your family is to spend time with me. Berapa baik dari kita tahu bahwa pernikahan kita sometimes bukan masalahnya di pernikahan, tapi masalahnya di dalam kita. Baru ditegur dikit, ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena masalahnya mungkin kita lagi ketakutan. Kita lagi menjalani hidup kita sendirian gak sama Tuhan. Tapi Nuh beda. Dikatakan the first thing that he does, pertama yang dia kerjakan sebelum dia melihat begitu banyak masalah yang ada, basically start from zero. Apapun bisa dimulai, problemnya banyak. Tapi dia memulai dengan menghormati Tuhan. Respon Tuhan apa? Kita mau lihat respon Tuhan terhadap orang-orang yang menghormati Tuhan. Dikatakan
Kejadian 8 ayat 21-22 dikatakan begini, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecilnya dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Buat orang-orang yang membangun kehidupannya, apapun yang Anda bangun daripada suatu kehormatan bahwa menghormati Tuhan adalah segalanya. Bukan saja Tuhan berkenan kepada Anda, bukan saja Tuhan memberikan janjinya kepada Anda, tapi Tuhan memberikan janjinya kepada keturunan Anda. Isn't that awesome? Luar biasa. Pada saat kita menghormati Tuhan, bukannya saja kita yang mendapatkan benefitnya. Bahkan Nuh dikatakan bahwa the whole world mendapatkan janji Tuhan. A life that remains aware of His presence, more than result, lebih dari sekedar hasil, becomes a soothing aroma that moves God. Kehidupan yang menyadari kehadiran Tuhan dan menghormati hadirnya Tuhan adalah aroma yang harum yang menggerakkan Tuhan. And at the same time, dishonor yang kita belajar di 2 minggu lalu, dikatakan di Markus 6 ayat 4-5, kehadiran Yesus tidak dihormati di Nazaret. Banyak dari kita, wah pastor lu ngajain hormat, Tuhan gila hormat ya. I want to tell you that's one of the key. Kita mungkin pikir dunia, hormat gak segalanya, hormat cuman, no. Hormat is talking about sesuatu dari dalam hati. Karena Markus 6 ayat 4-5 dikatakan Yesus tidak dihormati. Respon Tuhan saat itu adalah dikatakan tidak ada atau dikatakan tidak bisa mujizat terjadi di sana. Pada saat seorang tidak menghormati Tuhan, Anda pikir hormat itu hanya sekedar siap gerak begitu? No. Menghormati Tuhan pada saat dikatakan tidak menghormati Tuhan, sepertinya attitude itu, tingkah laku tidak menghormati itu, sepertinya limiting the unlimited God. How I hope saya bilang gak usah lah, Tuhan itu gak peduli kita hormati atau tidak. But church, I want to tell you, you want miracle. Saudara mau terobosan. Markus 6 ayat 4-5, saya ingatkan sekali lagi. Di situ dikatakan Tuhan tidak dihormati, tidak terjadi apa-apa di sana. That's why I'm so blessed. Kita sebagai gereja diajarkan untuk bukan cuman result terus. Tapi bagaimana kita memberikan hati kita. Bagaimana kita membangun keluarga, membangun bisnis, semua yang kita bangun. Bukan berarti tidak bisa gagal, dikatakan bahkan pada saat ini terbakar. Kita tahu bahwa kita masih punya Tuhan. Berbeda dengan Nimrod, seorang yang namanya berbeda. Tadi ada Noah, kemudian banyak dari kita mungkin gak pernah tahu siapa Nimrod. Dikatakan Kejadian 10 ayat 9, ia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Secara look-nya, wow, the next big thing. Kejadian 10 ayat 9 dikatakan ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan Tuhan dikatakan kalau dia ini benar-benar pemburu, gagah perkasa. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. The mighty hunter before the Lord. Tapi saudara perlu tahu bahwa Nimrod ini namanya adalah Leras Rebel. Dia itu yang memulai membangun yang namanya Babel. Menara Babel. Kejadian 11 ayat 4 dikatakan Nimrod yang sebenarnya berkata kepada mereka. Dan kemudian mereka yang berkata-kata lagi kepada banyak orang. Dikatakan juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Yang puncaknya sampai ke langit. Intinya adalah puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.
Yang dia kejar apa? Menara yang puncaknya sampai ke langit. Pencapaian menjadi inti daripada apa yang dia mau bangun. Dia nggak peduli apa fondasinya. Yang penting pencapaian, kompetisi harus sampai langit, tidak peduli. Whatever it takes, I need to be number one. Nggak peduli. Yang puncaknya sampai ke langit, biar apa? Biar kita dapat nama. Dan marilah kita cari nama, dikatakan supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saya mau kasih tahu saudara, when conviction, pada saat keyakinan kita berubah menjadi competition, puncak sampai ke langit, we turn honor into ambition. Kita mengubah yang namanya kehormatan, menghormati Tuhan menjadi ambisi. When burden becomes branding, pada saat sesuatu yang harusnya kita lihat orang itu susah, bagaimana kita cara bantu karena ada burden, tapi berubah menjadi bagaimana gue bantu biar gue keren. Reputasi pribadi, we turn altar for a tower. Kita bukan membangun mesbah, tapi kita bangun gedung. Buat apa? Biar gue diketahui sama orang. When purpose becomes number, we build Babel instead of Bethel. Di dalam 1 tahun ini gak kurang orang-orang yang bilang sama saya, church need to be faster. Come on, kita bisa. IFGF Jakarta need to gospel. We need to be louder. Mana nih praise and worshipnya? Ayo lebih louder. Lebih bigger. Jangan cuma segini-gini doang, kita mau lebih besar lagi. But God remind me, instead of faster, why not you be truer? Instead of louder, kenapa gak lu lebih deeper? Instead of bigger, why don't you come nearer? Karena apa? Karena bagian faster, bagian kecepatan, bagian seberapa influence-nya kita, seberapa besarnya kita itu biarlah Tuhan yang menentukan. Our job is to make sure. What's wrong with keinginan Nimrod? Yang pertama adalah dia mau membangun sesuatu yang tinggi. Kedua adalah buat apa? Buat dirinya. Yang terakhir adalah dia bilang apa? Yuk kita ngumpulin orang-orang. Ada salahnya nggak kita ngumpulin orang-orang? Karena saat itu mungkin unity. Kita bangun unity. Kita jadi satu, unity. There's nothing wrong sebenarnya dengan kata unity. And I want to tell you, seringkali jangan Anda salah sangka atau salah mengerti. Seringkali banyak orang-orang Kristen menggunakan jargon-jargon rohani untuk mencapai ambisi-ambisi pribadi. Beda-beda tipis, nggak kelihatan. Dari luarnya kelihatannya dia mau membangun sesuatu buat banyak orang, tapi sebenarnya yang dia ada bangun adalah tatanya sendiri. Jangan kemana-mana, stay here. Not about unity, it's about me. Kalian jangan kemana-mana ya, jangan ke gereja mana-mana ya, karena it's all about Pastor Andi. Doa saya di tempat ini adalah kita menjadi gereja di mana tadi pagi saya say hi sama salah satu orang yang datang ke gereja, dia cuma datang, dia bilang saya nggak lagi cari gereja karena dari rumah sakit saya datang ke sini. You know, it's okay, saya nggak usah gimana, saya kan masih akan balik ke luar kota. Tapi saya bilang, no, it's not about that. It's about the church. Kita mau menjadi rumah, bahkan cuma sehari pun, we want to be the best for you. Bukan masalah lu menjadi member kita. You know what's wrong with that? It's very wrong. Karena di Kejadian 1 ayat 28, panggilan Tuhan adalah untuk memenuhi bumi. Bukan nangkring di bawah satu orang. Building without revelation, membangun tanpa pewahyuan, is the height of foolishness.
adalah suatu kebodohan yang hakiki. Kenapa? Karena pada akhirnya, but in the end, God's plan will prevail. Build with Him, and you will build something worth building. Amin. IFGF Jakarta. Jangan gara-gara orang gak mau ke gereja kita gak senyum, kita gak welcome mereka. You build sesuatu yang mereka bawa kemanapun mereka tahu bahwa gereja ini we are trying our best untuk welcome anyone. Ada teman-teman kita yang di belakang sahabat tuli. I myself oftentimes feel disqualified, gimana cara melayani mereka. But my prayer adalah IFGF Jakarta bukan hanya tempat buat orang yang sama kita, tapi buat semua orang. What are we building? Are we building altar? Apakah kita membangun altar ataukah kita membangun menara? Apakah kita membangun Babel atau kita membangun Betel? I just gonna run through the second point. Running out of time juga. But yang kedua adalah build from intimacy, not insecurity. Bangun dari kedekatan sama Tuhan. Bangun dari pengenalan akan Tuhan, bukan dari insecurity. Bukan dari ketidakpercayaan, keraguan. Saul di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9 dikatakan ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu itu ditentukan Samuel. Jadi Samuel katanya mau datang, janjinya mau datang. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi orang-orang udah gak percaya sama dia. Ayat 9 dikatakan sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul mempersembahkan korban bakaran. But it's not about persembahannya. Bukan masalah persembahannya, bukan masalah apa yang dibangunnya. Tapi masalah menghormati Tuhan yang gak ada. Saul built an altar not to worship God, but to save himself. When we build from insecurity, pada saat kita membangun daripada insecurity, rasa takut, rasa kekurangan, rasa gak aman, the result can be very much a fuel to more insecurity. Tambah banyak duit, karena apa? Dulu gue mau cari duit buat ngasih tahu bahwa nih gue ada sesuatu nih. Habis berikutnya punya duit tetap aja insecure di dalam. Akhirnya apa? Oh, siapa yang mau bunuh gue ya? Siapa yang mau habis nyuri duit gue ya? When we build from insecurity, the result can be very much a fuel to more insecurity. Apa yang kita bangun akhirnya akan makanin kita hidup-hidup. Baik dari kita di tempat ini, Tuhan speak to me. God wants to bless you, but not at the point where that blessing consumes you. Tuhan mau memberkati Anda, tapi gak sampai berkat itu memakan Anda hidup-hidup. God cares for you. Tuhan mati buat Anda, bukan mati buat apa yang Anda lakukan. Anda akan melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. But God does not need you sebenarnya untuk melakukan itu. Apa yang Anda bisa lakukan mungkin angel bisa lakukan lebih better, malaikat bisa lakukan lebih baik. But God died for you. Tuhan mati buat Anda, bukan buat apa yang Anda bisa kerjakan buat Dia. 2 Samuel 7 ayat 1-2 berbeda dengan Saul. Daud di sini yang terus saya katakan dia mau membangun rumah Tuhan tapi Tuhan tidak mengizinkan. Di sini dia katakan 2 Samuel 7 ayat 1-2 ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya. Di sekeliling berkata raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah kayu aras, cedar wood, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Pada saat itu Daud tidak bolehkan untuk membangun rumah Tuhan, tapi dahsyatnya Daud karena kehormatan itu bukan berbicara apa yang kita bisa bangun, tapi berbicara mengenai something from the inside.
Dikatakan di 1 Tawarik 28, Daud turut mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan. Dia siapkan 3,4 juta kilo emas, 34 juta kilo perak, tembaga dan besi yang tidak bisa terhitung berapa jumlahnya. Kayu-kayu, permata, batu hiasan, batu pahat, total sekitar 5.000 triliun Indonesian rupiah. 5 kuadriliun. Lokasinya ditentukan, rencananya dibuat, tukang batu mengukir, ribuan pekerja terampil disiapkan oleh Daud. Dan Daud tahu, none of that, gak ada satupun dari apa yang dia siapkan itu akan attach namanya ke dia. Karena yang akan bangun itu adalah anak dia, bukan dia. Respon Tuhan apa? Respon Tuhan apa? Wow, saya bacakan ini respon Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 9. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. But before this, I want to tell you, sebelum ayat 8 kalau Anda baca, nanti Anda baca sendiri 2 Samuel 7. Waktu Daud mau bangunin rumah buat Tuhan, Tuhan bilang apa sebenarnya? No. Bukan no you don't build, no I don't need a house. Aku bukan Tuhan yang ada di satu tempat. I don't need a house. Tapi di situ Tuhan tergerak dengan apa yang Daud katakan. 2 Samuel 7 ayat 12-16 saya lanjut, saudara bisa bacakan nanti di rumah sendiri. Dikatakan begini, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengkokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Watch this one, verse 14. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang-orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Saya ulangi lagi ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan disiplin. Aku akan kasih tahu dia. Tapi dikatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. In the Old Testament, di perjanjian lama, Tuhan menjanjikan seorang Raja Daud. Yang dikatakan apabila engkau gagal, kasih setiaku tetap akan ada. Firman Tuhan dikatakan, Tuhan God discipline those he love. Saya gak ada waktu buat disiplinin anak orang. Karena disiplin adalah bentuk daripada kasih. Tapi dikatakan Tuhan gak membuang dia. Tuhan akan menghukum dia. Disabet-sabet pantatnya. Tapi kasih setianya tidak akan hilang daripadanya. Tidak seperti Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Salah satu my mentor asked me, going into the lead pastoring, saya cari beberapa mentor. Salah satu mentor nanya saya begini, Andy, what if all these things is gone? Apa yang terjadi pada saat your position, posisimu itu tidak ada lagi? Dia bilang, I've seen a lot of pastor running church for many years. Identitasnya itu ada di organisasinya. And this pastor, my mentor, he asked me, who are you when all this thing is gone? And I said, I am the son of the living God.
He died for me. And this pastor said, good. That's very good. My question buat setiap dari Anda. Apapun yang Anda bangun sekarang, when all this thing is gone, karena ada waktunya semua ini akan berakhir. My question is, who are you? Siapa diri Anda? In intimacy, what we build endures. We may stumble, but never abandon. Discipline, because love. Karena kita dikasihi. Kita bisa bangun dengan revelation, dengan penghormatan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Perjanjian Daud bukan saja berakhir di situ, tapi lanjut lagi Lukas 1:31-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. No matter what we build, apapun yang kita bangun, keluarga, bisnis, let revelation directs. Bukan pressure, bukan comparison. Let revelation direct, memberikan arahan. Let intimacy sustains. Bukan strategi, bukan adrenalin, bukan hype. Because why? Because all the honor belongs to Him. Not you, not me. Segala kemuliaan buat Tuhan, bukan buat Anda, bukan buat saya. Mari kita bangkit berdiri. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kami angkat tangan kami angkat hati kami, Tuhan.
Mari angkat tangan kita bersama-sama Tuhan. Di bulan November, choose to honor. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghormati Engkau, menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Lebih dari hanya sekedar nyanyian kata-kata. Tuhan ajar kami untuk menyembah, menghormati Engkau dari dalam hati kami. Tuhan, kami mau menjadi umat-umat-Mu di mana kasih-Mu nyata, mujizat-Mu nyata, terobosan itu nyata. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau hidup di dalam kami. Tuhan, kami hormati Engkau, kami sembah Engkau. We don't want to limit the unlimited God. Kami gak mau menjadi penghalang daripada Tuhan yang tidak ada batasannya. Ini kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini. Kau berkati setiap daripada kami dengan tangan yang masih terangkat. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Lumbung-lumbung-Mu akan dipenuhi. Bukan hanya buat dirimu, tapi untuk orang-orang di sekitar-Mu. Engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Fondasi yang kau miliki adalah Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih sampai selama-lamanya. In Jesus' name, everyone in agreement said, Amen, Amen. God bless you, Tuhan berkati. Happy Sunday. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.